Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin ni'mahu wa kafium mazidah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan, wabil khususnya kepada saya, sehingga dapat membuat tag video untuk memenuhi tugas kuliah pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya senantiasa setia dan istiqomah dalam menjalankan ajaran sebagaimana yang beliau ajarkan. Amin ya rabbal alamin. Pendidikan dalam Islam merupakan proses yang menyeluruh dan integral, mencakup pembentukan manusia secara utuh dalam dimensi spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Dalam kerangka inilah berbagai landasan pendidikan menjadi sangat penting untuk dipahami dan dijadikan pijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, wabil khususnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Landasan pendidikan ini tidak hanya bersifat teoritis, melainkan memiliki dimensi praktis yang dapat membentuk arah dan tujuan dari proses pendidikan itu sendiri. Dalam perspektif Islam, setiap proses pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai ilahiyah dan pemahaman yang mendalam terhadap realitas kemanusiaan. Oleh karenanya, pendekatan pendidikan Islam tidak bisa terlepas dari landasan-landasan utama yang saling menguatkan, yakni landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan historis. Yang keempat, landasan ini tidak hanya menjelaskan mengapa dan bagaimana pendidikan itu dilakukan, akan tetapi memberikan arah bagi pembentukan kurikulum, strategi pembelajaran, dan pembinaan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penjabaran masing-masing landasan pendidikan dalam perspektif Islam berikut ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana dasar-dasar pemikiran tersebut dapat diintegrasikan secara harmonis dalam praktik pendidikan, sehingga mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas dan terampil, tetapi juga berakhlak mulia, adaptif terhadap perubahan sosial, dan juga memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai keislaman. Berikut penjelasan masing-masing jenis landasan pendidikan dalam perspektif Islam. Yang pertama, landasan filosofis. Pendidikan dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan semata, melainkan sebagai instrumen transformatif yang berpijak pada pondasi teologis dan filosofis yang mendalam. Landasan filosofis pendidikan Islam ini bersumber dari wahyu ilahi, yakni Al-Quran dan hadis, yang memberikan arah dan makna hakiki terhadap tujuan dan orientasi pendidikan. Karena pendidikan dipandang sebagai sarana untuk membentuk manusia paripurna yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan moral. Hal ini tercermin dalam 3 pilar utama tujuan pendidikan Islam, yaitu tahzib an-nafs atau penyucian jiwa, ta'dib pembentukan adab, dan tarbiyah atau pengembangan potensi, yang kesemuanya ini saling terintegrasi dalam upaya membentuk pribadi yang utuh.
Manusia diposisikan sebagai makhluk ciptaan Allah yang dianugerahi akal dan fitrah, sehingga pendidikan diarahkan untuk menumbuhkan keimanan, memperkaya pengetahuan, dan mendorong amal soleh sebagai wujud tanggung jawab keberadaannya di dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, landasan psikologis. Pemahaman terhadap aspek psikologis peserta didik menjadi pondasi penting bagi proses pembelajaran yang efektif dan berkelanjutan. Pendidikan Islam memandang dimensi psikologis bukan hanya sekedar respons terhadap stimulus, melainkan sebagai bagian integral dari penciptaan manusia yang utuh dan seimbang. Pendekatan psikologis dalam Islam berakar pada konsep fitrah al-insan, yakni keyakinan bahwa setiap individu dilahirkan dalam keadaan suci dan membawa potensi bawaan yang dapat berkembang secara optimal melalui proses pendidikan yang tepat. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki kecenderungan alami untuk menerima nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang perlu diarahkan dengan penuh kebijaksanaan. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan yang konkret dalam menerapkan pendekatan psikologis yang humanis. Dengan memahami karakteristik, minat, serta kondisi emosional peserta didik secara individual, beliau juga mengedepankan strategi pembelajaran yang bertahap, empatik, dan disesuaikan dengan kesiapan mental maupun spiritual anak, sehingga mencerminkan pentingnya harmoni antara perkembangan psikologi dan keberhasilan pendidikan. Itu landasan psikologis. Kemudian ketiga adalah landasan sosiologis. Dalam konteks kehidupan sosial yang terus mengalami transformasi, pendidikan dituntut untuk tidak hanya mencerdaskan individu secara intelektual, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif yang berorientasi pada kehidupan masyarakat yang harmonis. Islam sebagai sistem nilai yang menyeluruh memandang manusia bukan hanya sebagai makhluk individual, tetapi juga sebagai entitas sosial yang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Pendidikan Islam berlandaskan pada dimensi sosiologis yang menekankan pentingnya pembentukan kepribadian sosial yang adil, inklusif, dan juga berempati. Tujuan ini mencakup internalisasi nilai-nilai seperti keadilan, solidaritas, persaudaraan kemanusiaan, serta kepedulian terhadap sesama sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Dalam hal ini, kurikulum pendidikan agama Islam harus dirancang untuk tidak hanya menghasilkan individu yang berpengetahuan, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki sensitivitas sosial dan kemampuan berinteraksi secara konstruktif dalam masyarakat multikultural. Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai wahana untuk menanamkan etika sosial yang islami sekaligus membentuk peserta didik yang mampu berkontribusi aktif dalam membangun peradaban yang berkeadaban. Kemudian yang keempat adalah landasan historis. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya sejarah bukan semata-mata catatan masa lalu, melainkan sumber reflektif yang kaya akan nilai, praktik, dan prinsip-prinsip pedagogis yang relevan lintas zaman. Pendidikan Islam memiliki jejak yang historis yang panjang dan tokoh yang tidak hanya mencerminkan proses transmisi ilmu pengetahuan, tetapi juga menunjukkan kematangan konsep dan metodologi yang telah teruji. Landasan historis ini menjadi pijakan epistemologis dalam membangun sistem pendidikan yang visioner, namun tetap konsisten dengan tradisi keilmuan Islam yang otentik. Sejak masa Rasulullah SAW, pendidikan telah menjadi poros utama transformasi sosial dan spiritual.
sebagaimana tercermin dalam praktik halaqah, majelis ilmu, serta penekanan pada literasi, etika, dan pembentukan karakter. Model-model ini tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga aktual sebagai rujukan dalam merancang kurikulum PAI yang adaptif terhadap konteks kontemporer tanpa tercerabut dari akar nilai-nilai Islam yang klasik. Landasan historis memberikan legitimasi dan arah strategis bagi pengembangan kurikulum yang berkelanjutan, yang berakar kuat pada warisan intelektual Islam dan responsif terhadap tantangan zaman. Lalu hubungan antara keempat landasan yang telah disampaikan tadi dan dengan dinamika peserta didik zaman sekarang atau disebut dengan generasi digital atau generasi Z. Keempat landasan pendidikan Islam ini memiliki relevansi yang kuat terhadap karakteristik generasi Z yang hidup dalam era digital sekarang ini. Landasan filosofis memberikan arah nilai dan makna hidup di tengah krisis identitas dan banjir informasi, membentuk pribadi yang beriman dan beradab. Kemudian landasan psikologisnya menekankan pendekatan yang empatik dan personal, selaras dengan kebutuhan generasi Z yang kritis, mandiri, namun rentan secara emosional. Landasan sosiologis membekali peserta didik dengan kepekaan sosial dan kemampuan berinteraksi dalam masyarakat multikultural yang kompleks. Sementara landasan historis menjadi sumber inspirasi pedagogis yang menghubungkan mereka dengan akar tradisi keilmuan Islam, membentuk kurikulum yang adaptif tanpa tercerabut dari nilai-nilai klasik secara keseluruhan, yang mana keempatan landasan ini memperkuat pendidikan Islam agar tetap relevan, kontekstual, dan transformatif bagi generasi digital. Lalu bagaimana penerapan keempat landasan ini dalam praktik pembelajaran PAI? Yang pertama, dari segi landasan filosofis, setiap akhir pembelajaran PAI, guru mengajak siswa melakukan refleksi spiritual paling tidak selama 10 menit. Siswa diminta merenungi materi yang telah dipelajari dan mengaitkannya dengan nilai-nilai tahzib al-nafs. Misalnya, setelah belajar, siswa diminta untuk menulis ulang atau menulis mengenai pengalaman mereka. Kemudian yang mencakup penilaian pembelajaran tentang indikator akhlak, tanggung jawab, kedisiplinan. Ini juga merupakan praktik nyata secara landasan filosofis. Kemudian praktik nyatanya dalam landasan psikologis. Contohnya adalah guru PAI menyusun pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi, sebagaimana yang kita ketahui bersama, yakni dengan membagi siswa ke dalam kelompok belajar berdasarkan gaya belajar dan minat. Misalnya, siswa yang suka membaca diberikan tugas membaca kisah sahabat Nabi, misalnya tentang Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Lalu menuliskan refleksi pribadi. Siswa yang lebih aktif berdiskusi diberi peran sebagai fasilitator dalam diskusi kelompok. Kemudian guru memberikan penguatan secara
personal setiap 2 pekan bagi siswa menunjukkan keberhasilannya dalam mengerjakan tugas tadi. Kemudian yang ketiga adalah landasan sosiologis. Wabil khususnya di tempat saya mengajar di SDN 023 Tenggarong, kami istilahkan kegiatan atau Jumat Peduli. Nah, setiap Jumat ini siswa mengikuti program Jumat Peduli, di mana mereka mengumpulkan sedekah. Kemudian sedekah mereka ini atau uang infak mereka ini setelah terkumpul-kumpul, suatu saat ada yang meninggal dunia, orang tuanya meninggal dunia, maka uang infak tersebut kita salurkan untuk orang tua siswa yang meninggal tersebut. Ataupun juga ada siswa yang sakit atau di rumah sakit, kita juga memberikan infak tersebut. Artinya secara sosialnya infak tersebut dari siswa dan untuk siswa. Kemudian yang keempat, landasan historis. Dalam pembelajaran sejarah Islam, guru tidak hanya menyampaikan kisah secara kronologis, tetapi juga mengaitkan peristiwa sejarah dengan isu kontemporer. Misalnya saat membahas Khalifah Umar bin Khattab, siswa diajak membandingkan prinsip keadilan dan transparansi beliau dengan praktik keadilan sosial saat ini. Metode halakoh digunakan juga untuk mendiskusikan topik-topik tersebut, di mana siswa dipandu oleh mentor sebaya untuk berdiskusi secara terbuka dalam kelompok kecil. Halakoh ini juga membangun kebiasaan untuk berdialog, berpikir kritis, dan meneladani nilai-nilai sejarah untuk diterapkan dalam konteks kekinian. Kemudian yang pandangan saya terhadap tantangan dan solusi penguatan landasan pendidikan PAI di masa depan. Memang sebagaimana diketahui kita bersama, pendidikan agama Islam di masa depan menghadapi tantangan besar dalam menjaga relevansi nilai sekaligus menjawab dinamika zaman yang serba cepat, plural, dan digital. Tantangan ini menguji sejauh mana keempat landasan pendidikan Islam, filosofis, psikologis, sosiologis, dan historis yang telah saya sampaikan sebelumnya itu dapat diinternalisasi secara bermakna dalam praktik pembelajaran. Salah satu tantangan utama adalah dekontekstualisasi nilai-nilai yang membuat pembelajaran PAI terasa normatif, kaku, dan terputus dari realitas hidup peserta didik. Ada sebagian guru masih terpaku pada pendekatan tekstualistik tanpa menggali makna filosofis ajaran Islam secara aplikatif. Ini menghambat pembentukan karakteristik peserta didik yang utuh secara spiritual dan intelektual. Kemudian dari sisi psikologisnya, tantangan lain muncul dalam bentuk minimnya personalisasi pembelajaran. Generasi Z atau yang kita kenal dengan Gen Z adalah generasi yang sangat sadar akan identitas dan emosi. Tetapi sistem pembelajaran yang seragam tidak mampu menjawab kebutuhan individu secara optimal. Kurangnya pelatihan guru dalam pendekatan psikopedagogis Islami ini akan memperparah kondisi generasi Z tersebut. Kemudian selanjutnya secara sosiologis,
generasi ini tumbuhnya sikap intoleransi dan polarisasi sosial di kalangan remaja juga menunjukkan belum optimalnya penanaman nilai sosial Islam yang adil dan inklusif dalam kurikulum PAI. Padahal PAI kan seharusnya menjadi ruang pembinaan kesadaran sosial dan penguatan etika kemasyarakatan. Kemudian yang terakhir adalah dari segi historis. Pembelajaran sejarah Islam yang bersifat deskriptif dan kurang reflektif menjadikan warisan keilmuan Islam terkesan usang dan tidak relevan. Hal inilah menjadi salah satu yang penyebab peserta didik tidak melihat pentingnya sejarah sebagai cermin dan pedoman dalam menghadapi tantangan kekinian. Kemudian selanjutnya, jika dipertanyakan apakah perubahan kurikulum di Indonesia lebih bersifat ideologis, pedagogis, atau pragmatis? Kalau menurut saya, perubahan kurikulum di Indonesia merupakan manifestasi dari dinamika kebijakan pendidikan yang senantiasa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang multidimensional, baik global maupun domestik. Secara umum, reformasi kurikulum cenderung bersifat responsif terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi secara cepat. Namun, tidak jarang menunjukkan kecenderungan yang lebih ideologis daripada pedagogis atau pragmatis. Dalam banyak kasus, perubahan tersebut terkesan menyesuaikan dengan orientasi pemerintahan yang sedang berkuasa, sehingga menimbulkan ketidakstabilan kebijakan dan juga kurangnya konsistensi dalam implementasi pendidikan di tingkat dasar. Ketika perubahan kurikulum didasarkan pada kepentingan jangka pendek atau tekanan politis, maka menurut saya muatan substansial yang seharusnya memperkuat kualitas pedagogis justru terpinggirkan. Kemudian, bagaimana seharusnya landasan digunakan pijakan agar kebijakan kurikulum tidak bersifat reaktif dan instan? Kalau menurut saya, untuk menghindari kebijakan kurikulum yang bersifat reaktif dan instan, dibutuhkan pondasi yang kokoh berupa landasan filosofis, sosiologis, psikologis, dan ilmiah yang integral. Landasan filosofis diperlukan untuk memastikan arah nilai dan visi pendidikan nasional. Sementara pendekatan sosiologis menjaga relevansi kurikulum terhadap dinamika masyarakat. Selain itu, dimensi psikologis harus memperhatikan karakteristik dan perkembangan peserta didik, serta landasan ilmiah sebagai penjamin terhadap validitas dan aktualitas konten yang diajarkan. Kemudian yang C, kerangka ideal kebijakan kurikulum yang berkelanjutan. Kerangka ideal kebijakan kurikulum yang berkelanjutan harusnya dirancang melalui pendekatan sistematik dan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara inklusif, berbasis pada riset empiris, serta memiliki mekanisme evaluasi yang adaptif dalam jangka panjang. Kurikulum semacam ini tidak hanya mampu menjawab tantangan zaman, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membentuk generasi yang kritis, berdaya saing, dan berintegritas dalam konteks keindonesiaan dan keglobalan. Sebagai kalimat penutup saya, perubahan kurikulum di Indonesia selama ini masih cenderung reaktif dan dipengaruhi faktor politik. Lalu menurut saya diperlukanlah
paradigma baru yang berbasis nilai ilmiah, partisipatif, dan berkelanjutan, agar kurikulum benar-benar menjadi alat transformatif pendidikan yang membangun generasi bangsa yang unggul, kritis, dan berkarakter, supaya tidak terjadinya degradasi moral seperti yang kita lihat hari ini. Demikian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.